Pagi semua, Assalamualaikum. Apakah sudah bisa dilihat tayangan PowerPoint di layar? Sudah, Bu. Oke, sip ya. Baik, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk materi sistem operasi. Seperti yang sudah Anda lihat di layar, materi hari ini kita akan sama-sama melihat ya, nanti belajar juga terkait dengan multiprosesor dan real-time scheduling. Jadi, jika minggu lalu kita sudah mempelajari tentang uniprosesor, ada prosesor yang single, tunggal, uni, ada juga multiprosesor. Nah, untuk pembahasan multiprosesor ini nantinya juga akan diikuti oleh penjadwalan pada sebuah real-time system. Baik. Untuk yang outline pembelajaran kali ini nanti ada yang pertama kita akan pelajari terkait klasifikasi dari sistem multiprosesor, kemudian ada penjadwalan proses, ada penjadwalan thread, sistem real time, serta penjadwalan proses pada sistem real time. Oke, sebelumnya ini adalah kita melihat terlebih dahulu ya, apa itu yang dimaksud dengan multiprosesor. Kata-kata multi berarti adalah merujuk ke sesuatu yang lebih banyak dari satu pastinya ya. Jadi di sini multiprosesor adalah bagaimana saat ada penggunaan dua, oke, di sini ya, dua atau lebih CPU, oke, Central Processing Unit dalam satu sistem komputer. Serta juga bisa didefinisikan sebagai kemampuan suatu sistem untuk mendukung lebih dari satu prosesor atau kemampuan untuk mengalokasikan tugas di antara prosesor-prosesor tersebut. Nah, kemudian untuk klasifikasinya sendiri sebenarnya sistem multiprosesor itu bisa dibagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan pengelompokan tertentu. Di sini mungkin tidak akan kita bahas secara keseluruhan. Saya lihat adalah pertama adalah berdasarkan kedekatan atau letak antar prosesornya, serta yang kedua klasifikasi sistem multiprosesor berdasarkan jumlah instruksi dan data. Nah, yang pertama untuk yang berdasarkan kedekatan antar prosesor itu ada tiga bentuk. Yang pertama ada loosely coupled multiprosesor. Kemudian ada functionally specialized processor serta tightly coupled multiprosesor ini ya, multiprosesor ini. Jadi mungkin ini ada sedikit typo di sini. Jadi yang pertama loosely coupled multiprosesor ini kalau kita bicara couple itu kan dia saling berpasangan ya, berdekatan. Loosely itu berarti loose, jadi kedekatannya itu saling terpisah. Nah, loose itu digambarkan ya setiap prosesor punya memori dan kanal I/O sendiri, contohnya pada komputer cluster. Nah, pada bentuk yang loosely coupled multiprosesor ini, itu adalah sistem di mana masing-masing komponen memiliki atau memanfaatkan sedikit atau tidak sama sekali pengetahuan tentang definisi komponen-komponen terpisah lainnya. Di sini subareanya meliputi penggabungan atau coupling dari kelas, kemudian interface, data, dan juga service atau layanan.
contoh dari bentuk multiprosesor ini adalah untuk cluster Linux Beowulf. Kemudian ada yang kita sebut sebagai functionally specialist processor. Ini contohnya adalah prosesor I/O. Nah, ini biasanya dikontrol dari prosesor master. Kemudian, kalau kita tadi bicara tentang loosely, itu maka lawannya adalah yang bentuk tightly. Jadi tightly coupled multiprosesor ini, di sini prosesor membagi memori utama yang dikontrol dari sistem operasi. Jadi pada prosesor yang bentuk ketiga ini, itu sistem multiprosesor yang digabungkan secara erat, berisi beberapa CPU yang terhubung di tingkat bus. CPU ini mungkin memiliki akses ke memori bersama pusat, atau dapat juga berpartisipasi dalam hierarki memori dengan memori lokal dan memori bersama. Contohnya untuk sistem ini adalah, sebagai contoh adalah IBM P690, kemudian ada prosesor Intel Xeon. Nah, ini saya mungkin tidak menampilkan di slide ya, tapi nanti Anda bisa browsing sendiri ya. Ada banyak referensi yang membedakan Mohon maaf, Bu, suaranya hilang, Bu. Sepertinya ke-mute, Bu. berdasarkan instruksi dan data. Oke, untuk ini, nah ini mungkin istilah-istilah terminologi di sini mungkin Anda pernah mendengar juga ya, mungkin cukup familiar juga di istilah SISD dan sebagainya. Jadi di sana ada yang pertama adalah komputer MISD, itu multiple instruction single data. Ini adalah sebagai sebuah bentuk jenis arsitektur komputer di mana memiliki fungsi dalam melakukan eksekusi data yang bisa diproses oleh prosesor yang berbeda. Jika dilihat secara struktur, komputer MISD ini tidak beda jauh dengan yang SISD. Kalau SISD itu kan single instruction, single data. MISD multiple instruction. Maaf Bu, suaranya tidak jelas. Kalau kita bicara tentang arsitektur komputer, kita kembali lagi. Oke, tadi kita sampai ke ini ya, SISD ini ya, dari arsitektur dari von Neumann. Oke, di mana di sini komputer ini bekerja dengan skema aritmatika dan logika, semua dilakukan dengan satu perhitungan saja. Sebab saat terjadi instruksi, sistem yang ada di komputer akan membaca sekali saja kemudian melakukan apa instruksi tersebut.
contohnya bisa ditemui pada komputer mini dan PC. Jadi arsitektur ini adalah si von Neumann ini arsitektur yang saat ini banyak diadopsi oleh komputer. Jadi PC yang Anda gunakan itu, kalau kita bicara tentang komputer kan sebenarnya itu adalah ada tadi ya arithmetic logic unit, sama ya di tiap PC yang Anda miliki ya, setiap laptop itu kan arsitekturnya seperti itu. Maka ini adalah perkembangan dari yang dulunya dipropos oleh von Neumann. Kemudian yang berikutnya ada bentuk yang multiprosesor yang selanjutnya adalah SIMD, Single Instruction Multiple Data, yaitu jenis komputer yang dibuat secara paralel. Jadi komputer ini bisa mengendalikan banyak prosesor dari satu sistem kendali saja. Contohnya adalah ILC, Star 100, serta DRAY-1. Oke, itu adalah beberapa klasifikasi multiprosesor berdasarkan jumlah instruksi serta datanya. Nah, kemudian ada lagi yang berikutnya adalah terkait dengan terminologi synchronization granularity. Oke. Jadi, apa itu granular? Jadi, kalau diistilahkan ke bahasa Indonesia, itu adalah apa? Butiran ya, butiran kecil. Ini adalah butiran apa yang dimasukkan di situ. Granularity itu adalah tugas, okay, yang kalau granularity itu ukuran dalam bentuk butir-butir. Dan kalau kita bicara tentang tes granularity itu adalah ukuran jumlah pekerjaan atau komputasi yang dilakukan oleh tugas itu. Oke. Kita bicara tentang multiprosesor berarti kan ada sekian banyak prosesor yang mengerjakan beberapa tugas secara bersama. Nah, di sini dalam komputasi paralel antara satu prosesor dengan prosesor yang lain, maka granularitas tugas adalah ukuran jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh tugas itu. Definisi lain dari perincian ini memperhitungkan terkait overhead. Overhead komunikasi antara beberapa prosesor atau elemen pemroses. Oke, jadi secara logikanya semakin banyak tugas yang dilakukan, itu kan berarti akan semakin banyak konsumsi yang timbul. Jadi nanti mesti ada bagaimana hubungannya dengan overhead yang terjadi. Nah, di sini ada beberapa terminologi yang ada. Mungkin ini secara sekilas saja. Jadi ada independent paralelisme. Ini tidak ada sinkronisasi antara satu proses dengan proses lain secara eksplisit. Kemudian ada istilah coarse and very coarse paralelisme. Ini menjalankan banyak proses pada satu prosesor. Ini akan berhasil baik jika interaksi antar proses tidak sering terjadi. Apa itu coarse atau itu very coarse paralelisme? Silakan nanti bisa Anda juga mencari sendiri. Dan ada medium paralelisme, ini adalah pemrosesan paralel atau multitasking dalam satu aplikasi, di mana di sini seringkali masih memerlukan sinkronisasi. Nah, ada event paralelisme serta bentuk paralelisme inherent pada instruksi tunggal. Nah, kemudian kalau tadi kita bicara tentang multiprosesor, apa itu multiprosesor? Karena dia ada banyak prosesor, ada banyak tugas yang terjadi, maka berikutnya berarti yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita melakukan penjadwalan yang terjadi. Nah, untuk terkait dengan penjadwalan itu ada beberapa isu. Yang pertama adalah penugasan prosesor ke prosesor, kemudian penggunaan multiprogramming pada prosesor individu, dan ketiga adalah proses dispatching aktual dari proses yang ada. Oke, ada gambarannya seperti itu. Kemudian, ya kita lihat di sini. Untuk penugasan prosesor, jadi nanti ada yang kita sebut istilah prosesor pool. Pool itu artinya kalau di bahasa Indonesia kolam ya. Jadi prosesor itu dianggap sebagai pool, pool sumber. Jadi tempat berkumpulnya semua sumber yang ada. Dan
juga penugasan proses ke prosesor. Jadi nanti ada dua bentuk penugasan, statis dan juga dinamis. Kemudian ada lagi istilah dispatch queue arrangement. Di sini dispatch queue arrangement ini adalah untuk yang per prosesor queue, jadi antriannya ini diberikan antrian jangka pendek untuk setiap prosesor. Kemudian ada juga global queue, ini dijadwalkan untuk setiap prosesor yang tersedia. Oke, sekarang kita akan melihat arsitektur desain dasarnya. Jadi ada pertama adalah bentuk peer architecture. Oke ya. Di sini untuk yang peer architecture ini, sistem operasi itu dapat mengoperasi setiap prosesor. Kemudian setiap prosesor dia melakukan self scheduling. Di sini ada komplikasi pada sistem operasi. Jika terjadi komplikasi tersebut, maka pastikan tidak ada sebuah proses yang dipilih oleh dua prosesor yang berbeda. Oke, berarti di sana ada satu mekanisme bagaimana kita melakukan pengaturan tadi. Oke, setiap prosesor kan melakukan self schedulingnya. Jadi pastikan satu proses itu hanya akan dipilih atau diakses oleh satu prosesor. Itu yang peer architecture. Jadi kalau peer itu kan antara satu prosesor dengan satu prosesor yang lainnya, itu kan dia saling setara, peer. Kemudian ada juga arsitektur master slave. Oke, mungkin ini juga Anda sudah pernah mendengar juga ya, familiar juga. Ada master, ada slave-nya ya. Jadi satu prosesor itu dia lebih punya tingkatan lebih tinggi dari prosesor yang lain. Nah, di sini ini adanya fungsi kunci kernel selalu berjalan pada prosesor khusus. Kemudian karena tadi ada prosesor slave, ada prosesor master, maka untuk yang master ini bertanggung jawab pada penjadwalan, pada scheduling. Sedangkan prosesor slave ini mengirim permintaan service itu ke master. Nah, di sini ada kekurangan untuk yang master slave arsitektur, di mana karena si master itu dia menaungi slave, otomatis saat si master ini gagal, maka akan mengaruhi keseluruhan sistem. Selain itu juga master dapat menyebabkan bottleneck kinerja, karena semuanya kan tergantung ke master ya. Jadi kalau ada satu problem di master, maka akan terjadi bottleneck. Oke, selanjutnya adalah thread. Jadi Anda sudah kemarin saat kita bicara tentang proses thread itu sudah cukup ini ya, sudah cukup paham juga Anda. Jadi ini adalah bagaimana eksekusi itu terpisah dari proses yang lain, thread. Dan sebuah aplikasi ini bisa diatur sebagai thread yang bekerja sama dan dieksekusi konkurensi pada ruang alamat yang sama. Kemudian thread yang berjalan konkurensi pada prosesor terpisah dapat memberikan keuntungan pada kinerja. Kemudian bagaimana keterkaitannya dengan kita bicara tentang penjadwalan thread pada multiprosesor. Oke, di sana ada beberapa bentuk pendekatan yang bisa dilakukan ya. Pertama adalah load sharing. Oke, ini adalah global thread ready queue. Kemudian ada dedicated processor assignment, di mana thread ini ditugaskan untuk prosesor tertentu. Kemudian ada dynamic schedule. Ini jumlah thread yang diubah sepanjang eksekusi serta gang scheduling. Ini kumpulan penjadwalan thread yang saling berrelasi di prosesor pada waktu yang sama. Oke, kita akan melihat yang pertama untuk yang pembagian beban atau tadi load sharing. Jadi ini bisa kita artikan adalah pembagian beban. Jadi di sini beban itu didistribusikan secara merata di seluruh prosesor. Karena didistribusikan secara merata beban tadi, pastikan tidak ada prosesor yang idle. Jadi semuanya
pasti dia mendapatkan beban tugas yang sama. Tidak perlu di sini penjadwal terpusat. Ini menggunakan global queue, jadi antrian umum. Kemudian apa kekurangan dari load sharing? Jadi karena tadi ini ya di sini kan menggunakan global queue, maka di sini untuk kita bisa menerapkan central queue memerlukan mutual exclusion. Anda ingat dulu mutual exclusion itu apa? Itu saat ada satu tugas, satu task, satu proses ya kalau dulu, itu hanya akan bisa diakses oleh satu pemproses. Oke, di sini satu prosesor. Nah, ini akan bisa terjadi bottleneck jika ada lebih dari satu prosesor yang terlibat bekerja pada waktu yang sama. Sehingga di sini adanya preemptive thread itu dimungkinkan untuk meneruskan eksekusi pada prosesor yang sama. Kemudian, tidak memungkinkan thread pada sebuah program akan mendapat akses ke prosesor secara simultan. Oke, ini kekurangan dari load sharing. Kemudian, yang bentuk kedua adalah dedicated processor assignment tadi. Untuk pendekatan ini, maka saat aplikasi ini dijadwalkan, maka thread-nya akan ditugaskan ke prosesor. Prosesor itu tidak semuanya akan mendapatkan penugasan ya, jadi berapa prosesor dapat idle. Dan ini juga bisa menghindari adanya proses switching. Ini untuk yang dedicated processor assignment. Kemudian yang berikutnya adalah penjadwalan dinamis. Tadi dynamic scheduling. Jadi jumlah thread pada proses ini diubah secara dinamis oleh aplikasi. Nah, sistem operasi akan menyesuaikan beban untuk memperbaiki penggunaan. Terkait nanti penugasan prosesor-prosesor yang idle tadi, kemudian bagaimana kita akan memberikan tugas atau beban baru untuk prosesor yang sedang digunakan pada beban yang sedang berjalan yang menggunakan lebih dari satu prosesor, kemudian menahan permintaan ya, permintaan itu akan kita tahan sampai ada prosesor yang ready, untuk mengakses permintaan tadi, serta beban baru akan diberikan prosesor sebelum aplikasi yang ada saat itu berjalan. Jadi lebih ke tadi, jadi disesuaikan ya karena dynamic ya, jadi disesuaikan dengan permintaannya mana, kemudian prosesor yang yang tersedia mana, bahkan bisa kalau ada prosesor-prosesor yang kalau tadi untuk yang bentuk yang sebelumnya tadi kan ada kemungkinan itu prosesor-prosesor yang idle ya tidak mendapatkan penugasan, maka di sini prosesor yang tidak mengerjakan proses apapun itu bisa diberikan penugasan di sini pada penjadwalan dinamis. Kemudian bentuk yang berikutnya adalah gang scheduling. Jadi ini adalah penjadwalan simultan pada thread yang membuat proses tunggal, kemudian berguna untuk aplikasi, di mana kinerja akan sangat menurun saat salah satu bagian dari aplikasi itu bekerja. Sehingga di sini seringkali perlu dilakukan sinkronisasi antar thread. Oke, itu tadi adalah gambaran dari multiprosesor serta bentuk-bentuk penjadwalan yang bisa kita lakukan pada multiprosesor. Oke, mungkin sebelum kita meneruskan ke slide yang berikutnya, saya akan coba menampilkan video. Semoga bisa lancar ya. Saya stop.
Ya, sebentar ini di screen desktop. Oke, apakah tampilan videonya sudah terlihat di layar belum? Sudah. Oke ya, semoga ini bisa tidak putus-putus. Jadi kalau soundnya tidak muncul, saya di info. Baik, itu gambaran dari tadi ya, saat kita membandingkan antara apa itu uniprosesor yang seminggu lalu sudah dengan multiprosesor. Baik, kita akan kembali ke paparan di PowerPoint sekarang. Oke, mestinya sekarang di layar Anda sudah masuk lagi ya untuk yang PowerPoint-nya. Tadi kita sampai ke gang scheduling. Oke. Sekarang di layar mestinya akan ditampilkan di layar adik-adik semua adalah terkait dengan real time system. RTS. Jadi real time system mungkin juga ini satu istilah terminologi yang sudah untuk adik-adik semua. Jadi tidak hanya di kita yang backgroundnya IT, tetapi kita bicara tentang real time mungkin orang awam pun sudah cukup paham apa itu yang sebenarnya real time itu seperti apa. Oke, jadi kalau kita bicara tentang real time system, maka itu bisa secara definisi itu adalah di sini ini di propose disebutkan oleh Stankovic pada Oktober 1988. Ini adalah sebuah sistem di mana correctness ataupun kebenaran dari sebuah sistem, kebenaran dari suatu sistem itu tidak hanya tergantung dari hasil logika komputasinya, tidak disesuaikan oleh kalau Anda melakukan coding, kemudian kita melakukan compile sampai pacak, itu kan kita mencari ya apakah
logika pemrograman kita sudah sesuai atau tidak dan sebagainya, komputasi kita sudah sesuai atau tidak. Jadi kalau real time tidak hanya melihat dari situ. Jadi kebenaran dari suatu sistem itu dilihat selain dari logika komputasi itu juga waktu dari sistem itu bisa diproduksi. Sekarang kalau kita bicara tentang real time ya, misal berapa waktu yang lalu Anda melakukan ujian secara sinkron. Oke, di sana kan proses itu berjalan bagaimana nilai itu bisa masuk submit sampai hasil itu dikeluarkan, tetapi dalam jangka waktu tertentu, ada batasannya, ada tersebut sana adalah deadline. Jadi logika, jadi proses komputasinya itu berjalan dengan baik, tetapi juga pada waktu yang disesuaikan. Oke, jadi kapan hasil itu bisa diproduce. Nah, di sini untuk kita bicara tentang karakteristik real time, maka real time system ini biasanya terdiri dari ada controlling system, sistem yang melakukan kendali, kemudian ada control system, sistem yang dikendalikan, dan juga ada environment. Lingkungan di mana sistem yang dikendalikan itu nanti akan berada. Nah, di sini controlling system itu memerlukan informasi mengenai environment, bisa menggunakan sensor dan mengontrol environment itu dengan menggunakan aktuator. Kemudian ada timing constraint. Timing constraint ini berarti batasan waktu, atau tadi simpelnya itu deadline ya, batasan waktu. Ini yang diperoleh dari physical impact aktivitas controlling system. Jadi nanti sistem pengontrol itu akan memberikan batasan waktu kapan jika waktu itu dia misalkan semua pekerjaan yang tidak melebihi deadline akan bisa terima, tetapi misalkan pekerjaan yang dia lebih dari deadline maka otomatis akan misalkan kalau seperti ujian sudah akan tersubmit secara otomatis. Nah, itu kan batasan waktu, di sana ada timing constraint. Kemudian di sana ada istilah hard and soft constraint, atau nanti kita sebutnya juga ada hard deadline, ada soft deadline. Kemudian di sana ada istilah periodic task. Ini adalah time driven yang terjadi pada interval yang reguler. Kemudian ada juga periodik. Periodik ini berarti nanti ada event tertentu yang akan mendrive sehingga proses pengontrolan itu bisa berjalan. Nah, ciri umum dari real time system ini tadi ada tiga bagian tadi, ada controlling, kemudian ada control system serta environment. Kalau Anda melihat di sana, sebentar, ini misalkan ada controlling system. Ini controlling system di sini. Kemudian di tengah ini adalah control system dan di sebelah kanan adalah environment. Kemudian di tengah tadi Anda bisa melihat ada sensor dan aktuator. Kemudian lihat hubungan tanda panah di antara tadi ketiga komponen tadi dengan sensor dan aktuatornya. Jadi di sini sensor itu akan menerima masukan atau perubahan yang terjadi pada environment. Kemudian dari sana sensor akan meneruskan ke controlling system. Sementara di sini controlling system setelah dia menerima hasil dari si sensor tadi, input dari sensor, maka dia akan memberikan aksi jawaban, aksi balasan atau yang lainnya dan akan dimasukkan ke control system yang ini berupa aktuator. Jadi dia memberikan aksi-aksi tertentu. Jadi ini gambaran dari secara umum dari apa yang kita sebut sebagai real time system. Jadi apapun bentuk dari real time system sebenarnya dia secara
secara konsep ya, secara konsep dasarnya akan bekerja seperti yang pada tampilan di layar saudara masing-masing. Kemudian di sana ada beberapa definisi yang perlu dipahami ya. Pertama itu adanya timing constraint. Tadi timing sudah dijelaskan, itu apa? Itu adalah batasan waktu. Oke, di sini constraint atau batasan itu dibebankan pada perilaku timing sebuah pekerjaan, apakah dia hard atau soft. Nanti hubungannya ke sini dengan apa? Ke deadline-nya di sini. Kemudian ada kita sebut sebagai release time. Oke. Release time ini adalah instan dari waktu saat dia pekerjaan siap untuk dieksekusi. Jika semua pekerjaan itu dilepas saat sistem mulai dieksekusi, maka dikatakan no release time. Kemudian ada deadline, oke ya. Deadline ini adalah batas akhir, kapan pekerjaan itu harus selesai, kapan pekerjaan itu harus diterima oleh sistem. Oke, di sini disebutkan ya, deadline adalah instan dari waktu pekerjaan itu harus diselesaikan. Jika deadline tidak terhingga, maka pekerjaan tidak akan mempunyai deadline. Kemudian deadline absolut itu saat release time itu ditambahkan dengan relatif deadline-nya. Kemudian di sini ada response time. Ini adalah istilah di mana lamanya waktu dari release time sampai instan pekerjaan itu selesai. Oke. Jadi tadi ada timing constraint, ada release time, ada deadline, serta response time. Ini beberapa terminologi yang ada juga di dalam sebuah real time system. Kemudian kalau di sini ada istilah apa? Hard dan soft. Apa itu hard dan soft? Oke, di sini untuk yang hard itu adalah saat kegagalan untuk memenuhi constraint adalah satu kesalahan fatal. Oke, sistem validasi selalu memenuhi timing constraint tertentunya. Jadi di sini jika gagal maka sudah dia fatal. Jadi di sini ada deterministic constraint, ada probabilistic constraint, constraint in terms of some usefulness function. Ada hard berarti ada soft. Soft constraint ini adalah saat penyelesaian itu terlambat, yang terlambat itu tidak diinginkan, tetapi secara umum tidak fatal. Walaupun dia terlambat, tetapi masih secara umum tidak akan mempengaruhi keseluruhan kinerja dari sistem. Di sini tidak ada validasi atau hanya demonstration job yang memenuhi constraint statistik. Nah, terkadang tertinggal deadline atau pemberhentian eksekusi itu masih dapat ditolerir. Ini biasanya terjadi pada kasus-kasus tertentu, kasus-kasus probabilistik. Nah, nanti apakah suatu sistem itu apakah dia hard ataupun soft constraint itu kan pastinya akan dipengaruhi juga dari kasus. Kemudian bagaimana si RTS tadi, real time system itu kita bangun untuk memenuhi satu kebutuhan tertentu. Nah, kemudian bagaimana contoh aplikasi dari real time system. Jadi ada banyak contoh yang di sana, misalkan kontrol eksperimen di laboratorium, kemudian ada proses kontrol pabrik, ada terkait dengan robotika, kemudian kontrol lalu lintas udara, telekomunikasi, game, dan sebagainya. Apalagi kalau sekarang kita bicara terkait dengan sekarang era daring seperti ini kan berarti akan juga proses-proses bagaimana real time system itu bisa berjalan. Contohnya kalau tadi saya contohkan adalah saat ujian online, yang dibatasi waktu, itu kan begitu ujian selesai nilai itu akan terekod
Sementara di sana ada deadline yang harus Anda patuhi. Atau kalau contoh lain mudah ya, Anda masuk ke ATM, oke. Anda bawa kartu ATM Anda masuk ke ruangan ATM. Di sana Anda masukkan kartu, kemudian diminta untuk memasukkan password. Oke. Di sana kan ada batas waktu sekian detik ya sampai password itu masuk, kemudian akan dicek apakah sesuai atau tidak. Kemudian begitu kita sudah masuk ke sistem, tidak hanya di ATM ya, di mungkin internet ataupun mobile banking lain, biasanya di sana kan ada batasan. Jadi saat si sistem itu tidak kita akses sekian detik, dia biasanya akan otomatis sign out. Oke, itu kan real time system. Kemudian saat Anda mentransfer sejumlah uang misalkan, maka bagaimana nilai transfer itu akan masuk ke rekening tujuan, kemudian bagaimana itu kemudian rekening Anda berkurang dan sebagainya. Itu kan proses-proses real time yang akan berjalan. Nah, Anda bisa bayangkan kalau kemudian Anda mentransfer uang tapi kemudian ada delay sehingga mungkin tidak bisa langsung terproses. Biasanya kan kita akan berharap itu prosesnya real time. Jadi saat saya transfer saat itu juga, maka dalam jangka waktu yang dekat, maka rekening tujuan itu sudah mendapatkan sejumlah uang yang kita transfer. Nah, itu kan contoh dari sebuah real time system. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan penjadwalannya? Oke, jadi di sini untuk yang schedule dan scheduling, jadi penjadwalan pekerjaan dan alokasi resource sumber daya itu berdasar kumpulan algoritma penjadwalan dan akses protokol kontrol. Di sini ada scheduler, ini adalah modul yang mengimplementasikan algoritma penjadwalan. Kemudian ini ada schedule jadwal, berarti adalah penugasan seluruh pekerjaan ke prosesor yang tersedia. Oke, di sini adalah assignment of all jobs to available processor yang diproduce atau dihasilkan dari scheduler tadi. Kemudian, bagaimana sebuah jadwal itu bisa kita lihat itu sebagai sebuah jadwal yang valid. Saat setiap prosesor ditugaskan paling banyak ke sebuah pekerjaan setiap saat. Setiap pekerjaan itu bisa ditugaskan ke sebuah prosesor setiap saat. Dan tidak ada pekerjaan yang dijadwalkan sebelum release time-nya. Jadi tadi Anda ingat ya istilah release time itu kapan saat dia sebenarnya siap untuk di-execute. Tetapi karena belum waktunya masuk, maka begitu sudah terjadwal maka dia akan kita eksekusi. Serta jumlah total waktu prosesor untuk penugasan ke setiap pekerjaan sama dengan nilai maksimum dan waktu eksekusi aktualnya. Oke, itu adalah implementasi dari valid schedule. Kemudian ada beberapa definisi juga yang muncul terkait dengan penjadwalan real time ini. Yang pertama adalah visible schedule, jadwal yang layak ya, visible itu layak. Jadi di mana setiap pekerjaan itu dimulai saat atau setelah release time. Oke ya. Begitu release time, maka dia akan di-execute, di-start, dimulai, serta memenuhi deadline. Kemudian, schedulable, terjadwal, dapat dijadwalkan. Ini adalah kumpulan pekerjaan yang terjadwal sesuai dengan algoritmanya, jika selalu menghasilkan jadwal yang layak. Nanti akan kita lihat, maksudnya bentuk penjadwalannya seperti apa. Kemudian, optimal. Ini saat algoritma penjadwalan itu akan optimal jika selalu menghasilkan jadwal yang sesuai. Oke, contohnya jadwal tersebut ada dan tugas tadi sudah terjadwal sesuai dengan jadwal yang ada. Dan tardiness ini akan bernilai 0 jika completion time-nya itu kurang atau sama dengan deadline. Otherwise, itu lebih dari 0 jika sini nilainya justru sebaliknya. Jadi
Jika waktu penyelesaian itu kurang dari deadline, maka itu adalah sebuah sistem yang tardiness. Jadi kalau kita bicara tentang real time system, pastinya kita mengharapkan semua tugas itu selesai selambat-lambatnya pas deadline. Jadi syukur sebelumnya sudah selesai. Kemudian lateness itu berarti keterlambatan ya. Ini perbedaan di antara completion time dan deadline. Jika deadline itu lebih kecil daripada completion time, maka hasilnya adalah negatif. Jadi lateness. Itu adalah beberapa definisi. Kemudian bagaimana mengukur sebuah jadwal sebuah proses pada sebuah real time system itu baik atau tidak. Ada beberapa poin pengukuran kinerja. Yang pertama kita bisa menghitung dari miss rate-nya. Oke, miss rate ini persentase pekerjaan yang dieksekusi tetapi selesai terlambat. Oke, berarti semakin besar miss rate berarti semakin buruk juga kinerja dari sistem. Dan loss rate. Ini adalah persentase pekerjaan yang dibuang. Oke. Kenapa dibuang? Karena misalkan dia memang tidak terpenuhi deadline-nya, sehingga otomatis dibuang. Oke. Kemudian ada invalid rate. Ini jumlah dari miss rate dan loss rate. Oke, jadi invalid. Jadi kan kalau di depan adalah bagaimana kita menghitung atau menentukan sebuah penjadwalan real time system itu valid. Maka di sini ada rata-rata invalid itu jika kita menjumlahkan antara miss rate tadi dengan loss rate. Kemudian ada istilah max span. Ini jika semua pekerjaan mempunyai release time dan deadline yang sama, maka max span sama dengan respon time dari pekerjaan terakhir untuk dieksekusi. Oke, max span. Kemudian yang berikutnya adalah maksimum atau average dari respon time-nya. Kita berharap kalau kita bicara tentang real time system, maka kita berharap maka respon dari si sistem itu kan cepat. Jadi jika dia mampu memberikan respon yang cepat, berarti itu adalah sebuah sistem yang cukup baik, powerful. Ya. Oke, kemudian ini masuk ke real time scheduling. Jadi untuk real time scheduling ini ada beberapa pertimbangan yang bisa dimasukkan di sana. Pertama adalah bagaimana terkait kinerja analisis dari schedulability, yang bisa dijadwalkan ya. Kemudian kita lihat analisis schedule-nya tadi, jadwalnya itu apakah statis atau dinamis. Kemudian setelah itu kita bisa menghasilkan sebuah analisis termasuk jadwal. Ini beberapa paradigma penjadwalan. Ada static table driven, ada static priority driven, ada dynamic planning based, serta dynamic based effort. Oke. Kemudian yang berikutnya ini adalah RTOS. Real Time Operating System. Tadi sudah adalah tentang real time system. Maka bagaimana kalau kita bicara keterkaitannya dengan sistem operasi dari sebuah sistem yang real time. Oke, kalau untuk area fungsi utamanya sedikit banyak hampir sama ya, kita bicara dengan sistem operasi pada umumnya. Di sana ada manajemen proses dan sinkronisasi. Guys, sinkronisasi. Kenapa? Karena di situ kan berarti real time itu berarti ada hubungan antara misalkan satu proses di komputer yang A dengan komputer B. Maka bagaimana sinkronisasi di antara kedua tempat itu saling berjalan. Tadi contohnya kalau kita transfer uang melalui internet banking ataupun ATM, berarti kan ada sinkronisasi. Si rekening si pengirim akan berkurang, sebaliknya rekening tujuan akan bertambah. Itu kan harus disinkronisasikan. Kemudian terkait juga dengan manajemen memori.
lalu komunikasi interproses, serta hubungan input-output. Nah, di sini untuk kategori untuk real-time operating system itu ada yang small proprietary, kemudian ada extension dari real-time, untuk komersial time sharing system, serta untuk sistem operasi riset. Oke, kita melihat yang pertama, itu adalah small proprietary OS, operating system. Ciri khasnya di sini kernel menyediakan fast context switch, small size, di sini ada quick interrupt response time, apakah dia bisa dipredik atau tidak, kemudian ada minimize interrupt disable time, ada memory partition, serta spesial sequential file. Kemudian di sini timingnya, ini keterkaitannya adalah execution time yang bound, disable of most primitive. Kemudian juga ada hubungannya dengan real time clock. Itu sudah dipelajari juga apa itu clock. Dia adalah pulse ya, biasanya kita bicara real time tadi kan berarti kita bicara tentang waktu pengolahan tadi, maka berarti itu ada waktu yang berperan juga. Kemudian juga di sini adalah mekanisme untuk priority scheduling, serta ada spesial alarm dan juga timeout. Kemudian bentuk yang kedua adalah extension real time untuk komersial, untuk operating system yang komersial. Di sini menggunakan advanced software development environment. Ada beberapa permasalahan yang muncul ya di sini. Pertama adalah optimize for every case, kemudian kita assign resource itu on demand sesuai hanya kebutuhan. Kemudian ignore application specified information, serta terkait independent CPU scheduling dan resource allocation. Oke, untuk kedua. Kemudian yang ketiga ada sistem operasi riset. Oke, jadi sistem operasi riset ini adalah saat kita mengembangkan ekstensi atau model proses baru. Perlu mekanisme sinkronisasi bentuk real time-nya. Kemudian di sana adanya analisis timing, kemudian fault tolerance, jadi toleransi kegagalan muncul. Nah, di sini perlu dukungan dari multiprosesor atau proses terdistribusi. Bisa menggunakan real-time microkernel. Oke, dulu microkernel juga sudah dijelaskan pada paparan beberapa minggu yang lalu. Oke, tadi adalah keterkaitannya dengan clock ya, clock. Di sini berarti kan dia clock driven. Jadi ini sebenarnya adalah instan. Oke, kita penjadwalan yang berbasis instan waktu. Kapan keputusan scheduling itu dibuat? Oke, di situ ada yang kalau clock driven itu instant predefined offline, sedangkan table driven itu table pre-compute offline. Nah, nanti akan kita ada contoh ya untuk pewaktuan di slide yang nanti yang selanjutnya. Oke, sebelumnya kita akan lihat weighted round robin. Jadi Anda dulu sudah dijelaskan juga ya apa itu yang disebut dengan algoritma penjadwalan round robin. Jadi di sini untuk yang round robin scheduling ini keterkaitannya dengan time sharing system. Sedangkan weighted round robin ini adalah hubungan weight itu bobot dengan setiap pekerjaan. Di sana ada satu parameter, ada variabel bobot W. Ini adalah jumlah dari time slices-nya. Kemudian bagaimana kita bisa menyesuaikan bobot yang dialokasikan tadi terhadap CPU share-nya. Jadi CPU yang digunakan bersama. Ini yang untuk weighted round robin. Kemudian kalau round robin itu kan dia penjadwalan yang berdasarkan tadi ya, kalau dulu tuh time slice ya, berapa jumlah
irisan yang dialokasikan untuk setiap prosesnya. Ada juga di sini priority driven. Jadi untuk yang priority driven ini adalah dia work conserving, prioritas tertinggi, pekerjaan yang dapat dijalankan selalu dikirim ke PC yang ada. Sumber tidak pernah idle saat pekerjaan itu dijalankan. Di sana ada daftar prioritas, kemudian dia sifatnya preemptif ya. Anda ingat preemptif berarti proses penjadwalannya itu bisa disela. Serta aturan lain yang menjelaskan algoritma dengan lengkap. Contohnya di sana ada EDF, ada FIFO, LIFO, dan sebagainya. Kemudian ini untuk parameter tugas periodik. Jadi kalau kita melihat dari rumusnya, maka penggunaan ataupun utilisasi dari proses itu kita simbolkan dengan U, itu bisa diperoleh dari C per T. C itu adalah execution time-nya, sedangkan T itu adalah periode waktunya. Ini C dibagi T. Jadi ini menggambarkan utilisasi bagaimana si proses itu dia menggunakan apa yang digunakan sana adalah prosesornya. Jadi U itu adalah C per T. Jadi ini C per T ini adalah utilization dari satu tugas saat dia mengakses, memproses prosesor yang ada. Berarti kalau di sini kan kalau kita melihat gambaran ini berarti di bagian yang idle ini kan not utilized ya, jadi tidak digunakan karena dia hanya menggunakan berapa ini sekian persen dari keseluruhan periode waktu yang ada. Kemudian ada selanjutnya adalah deadline scheduling, penjadwalan deadline. Tadi sudah dijelaskan di slide yang awal bahwa real time itu tidak hanya melihat bagaimana proses itu bisa berjalan tidak, tetapi juga akan melihat bagaimana waktu ataupun deadline itu dari suatu pekerjaan itu sesuai atau tidak. Jadi tidak hanya fokus pada kecepatan, jadi real time tidak fokus pada kecepatan, tapi ke penyelesaian tugas. Nah, penjadwalan tugas dengan earliest deadline meminimalkan terjadinya fraksi antar tugas tertinggal atau deadline. Di sini meliputi tugas baru dan jumlah waktu yang diperlukan untuk tugas-tugas yang ada. Jadi itu gambarannya ya untuk deadline scheduling. Nah, pada deadline scheduling tadi juga sudah pada slide sebelumnya, maka di sana untuk penggunaan informasinya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ready time-nya, kapan dia siap. Kemudian yang berikutnya adalah starting deadline, kapan deadline itu akan dimulai. Kemudian completion deadline, kapan deadline itu harus berakhir. Jadi ada starting serta completion. Jadi deadline itu kan ada batas waktunya, kapan dia harus dipenuhi. Kemudian ini adalah processing time yang tidak digunakan. Biasanya sistem operasi akan mengukurnya secara eksponensial, rata-rata eksponensial. Kemudian juga harus disesuaikan dengan kebutuhan resource, sumber daya. Kemudian juga kita bicara tentang prioritas tadi. Prioritas adalah seberapa penting sebuah tugas itu dibandingkan tugas yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada subtask scheduler. Ini saat kita bicara untuk yang mandatori ya wajib harus dipenuhi untuk yang deadline, ataupun apakah dia bentuknya akan opsional subtask.
Nah, di sini untuk strategi yang preemption khusus dan juga terkait dengan deadline, starting atau completion tadi, maka penjadwalan tugas dengan earliest deadline meminimalkan tidak mampu memenuhi deadline. Untuk yang starting deadline ini adalah non-preemptive, pendekatannya non-preemptive, sedangkan ending deadline itu preemptive. Kemudian ini tadi ya, pemanfaatan periodic task tadi, U-nya tadi kan untuk menghitung berapa sebenarnya utilisasi atau kegunaan dari prosesor. Kalau tadi ditampilkan itu rumus saat dia hanya satu tugas yang berjalan, maka selanjutnya jika ada banyak tugas yang berjalan, maka ini rumusnya seperti ini. C1 dibagi T1. Oke, tadi C itu kan waktu untuk satu tugas. Sedangkan T keseluruhan yang dialokasikan tadi. Oke, C1 per T1. Nanti ada tambah C2 per T2, ditambah seterusnya sampai Cn per Tn. Ini nilainya harus kurang atau sama dengan 1. Oke, logikanya seperti ini. Kalau kita bicara tentang prosesor, berarti kan prosesor itu akan pada suatu waktu dia pasti akan tercapai penggunanya adalah 100%. 100% itu kan 1. Jadi bagaimana kita membuat sebuah penjadwalan tadi ya, kalaupun ada deadline tadi, itu jika jumlah antara tugas satu dengan lainnya saat dijumlahkan itu tidak akan mencapai 100%. Oke, kalau penggunaannya sudah lebih dari 100% atau 1, berarti kan ada satu tadi ya, over capacities juga ya, kemudian akan pengaruhi juga kinerja dari satu prosesor. Sehingga di situ dibatasi bahwa jumlah, utilisasi dari tiap tugas tadi itu tidak akan melebihi dari 1. Maksimum adalah 1. Nah, kemudian di sini saya akan menampilkan ini adalah gambaran dari scheduling real-time test. Jadi, contohnya di sini, ini di bagian atas ini adalah arrival time-nya. Ini A, B, C, D, E, ada 5 tugas yang masuk ya. Sedangkan untuk yang di bawah, ini starting deadline-nya. Oke, ini starting deadline untuk B, ini C, berarti ini 10 masuk ke A, ini B, kemudian B itu kan perlu waktu deadline-nya adalah 30, berarti maka di sini C ini nanti baru akan bisa starting deadline-nya itu setelah menit ke misalkan detik ya, karena ini detik ke 50 dan seterusnya. Jadi karena di sini deadline-nya di start di sini, maka proses-proses yang selanjutnya otomatis dia deadline-nya juga akan mundur. Tapi di sini ya start deadline-nya justru dari B, sedangkan A itu yang terakhir. Nah, kemudian dari yang sini, ini untuk yang real time-nya, service ya, pelayanan. Jika starting deadline-nya ini kita alokasikan dulu ke A, A misalkan dia memerlukan waktu, di sini dia deadline-nya sampai ke 20 detik. Padahal di sini sebenarnya starting deadline dari B, itu dia mulai di menit ke, kita pakai waktunya misal detik ya, di detik ke 20. Berarti dia starting deadline-nya kan akan terlambat. Jadi start deadline-nya, jadi harusnya B itu punya waktu katakanlah 30 detik, tetapi karena masih terpakai 10 detiknya untuk A, jadi dia
ada start deadline-nya itu waktu deadline-nya pun juga akan jadi lebih pendek. Jadi yang B-nya miss. Jika kita masih mengalokasikan di sini untuk A. Oke, ini B miss. Oke, ini kemudian ini di sini B tadi dia harus stop saat C masuk. Oke, di sini. Tapi karena dia masih menyelesaikan, berarti di sini C-nya pun juga akan bergeser. Oke, C masuk. Oke, kemudian ini E. Oke, D bergeser ke belakang. Oke, ini gambaran dari yang tadi ya. Ini harusnya requirement seperti ini, tetapi ini adalah earliest deadline. Jadi deadline yang paling awal. Kemudian, oke, ini adalah kita penjadwalan dari real time task-nya. Jika earliest deadline ini tidak dipertahankan dengan idle times, oke, jadi akan proses itu berjalan secara berkelanjutan seperti ini. Sebaliknya, bagaimana jika diterapkan di situ adalah untuk algoritma yang digunakan adalah first come first serve. Oke. Berarti proses yang pertama masuk itu yang akan diproses. Oke, di sini diproses. Ini A masuk. Oke, dia dikerjakan. Sedangkan B yang harusnya dia masuk di sini kan dia miss. Oke. Oke, untuk C D tidak ada masalah, nah, tapi ternyata di sini E itu dia miss juga. Jadi start dia mulainya itu dia terlambat karena saat itu prosesor sedang digunakan untuk yang proses lainnya. Oke, nanti untuk gambarannya sebenarnya ini sama dengan saat bentuk-bentuk penjadwalan yang pernah kita diskusikan sebelumnya. Nah, sehingga kemudian di sana ada muncul satu terminologi yaitu rate monotonic scheduling atau kita sebut sebagai RMS. RMS adalah algoritma penugasan prioritas yang digunakan dalam sistem operasi real time dengan menggunakan kelas penjadwalan prioritas statis. Di sini prioritas statis dijadwalkan sesuai dengan durasi siklus pekerjaan, sehingga durasi siklus yang lebih pendek menghasilkan prioritas pekerjaan yang lebih tinggi. Oke, siklus yang lebih pendek menghasilkan prioritas pekerjaan yang lebih tinggi ya. Nah, sistem operasi ini umumnya bersifat preemptif dan memiliki jaminan deterministik terkait dengan waktu responnya. Analisis tarif monotonik tersebut digunakan bersama dengan sistem, real time, untuk memberikan jaminan penjadwalan untuk aplikasi tertentu. Nah, untuk yang RMS ini parameter-parameternya ada tadi inputan tadi periode T dan execution time C-nya tadi ya. Kemudian derive tadi berdasarkan input T dan C maka akan menghasilkan nilai utilisasi tadi sudah jelaskan, hanya itu U sama dengan C per T. Di sini prioritas itu naik dengan turunnya periode. Jadi semakin tinggi prioritas, periodenya itu semakin turun. Untuk sejumlah tugas yang dengan N tugas, maka memerlukan C di sini, C1 per T1 sampai Cn per Tn itu kurang sama dengan, angka ini. N akan dikalikan dengan 2 pangkat 1 per N dikurangi 1. Sedangkan kalau yang angka yang di sebelumnya tadi kan jumlah dari ini kurang sama dengan 1. Maka di sini kita bicara tentang rate monotonic scheduling ini
dia batasnya, ambang atasnya adalah N, itu dikalikan dengan 2 pangkat 1 per N minus 1. Sehingga saat nilai nanti N itu tak terhingga, oke, maka muncul ini, maka nilai ln dari 2 adalah 0,693. Oke, ini dengan menggunakan rumus logaritmik. Nah, nilai-nilai itu bisa digambarkan seperti ini. Oke, ini kira-kira penggambaran sederhananya seperti ini ya. Jadi kan tadi ada nilai N, kemudian saat ini, bahwa untuk sekumpulan N tugas periodik dengan periode yang unik, maka jadwal yang layak yang akan selalu memenuhi tenggat waktu ada jika pemanfaatan CPU di bawah batas tertentu. Ini tergantung pada jumlah N-nya tadi. Oke. Saat N itu 1, maka nilai ini utilisasi prosesor itu adalah 1. Oke, Anda bisa cek ini di sini. Oke, 1 berarti 1 dikalikan 2 pangkat 1 minus 1. Oke, hasilnya adalah 1. Kemudian ini berarti 2 dikalikan 2, 1 per 2 min 1. Oke, nanti Anda cek, dan ini seterusnya ya. Ini 3 kalikan 2 pangkat 1 per 3 minus 1 dan seterusnya. Oke, semakin lama kan dia semakin turun. Tetapi saat dihitung dengan nilai tadi logaritmik ya, saat nilai ada satu waktu bahwa dia nilainya akan stabil, nilainya sama. Jadi saat N yang tidak tak terhingga, maka nilainya adalah 0,693. Sehingga di sini bisa disimpulkan perkiraan kasarnya pada sebuah RMS dapat memenuhi semua tenggat waktu jika pemakaian CPU itu kurang dari 69,32%. Oke, ini ambang batasnya. Jadi, jika pemakaian CPU kurang dari 69,32%. Sedangkan 30,7% lainnya, CPU itu didedikasikan untuk tugas-tugas non-real time dengan prioritas yang lebih rendah. Oke, itu gambarannya kira-kira cara membacanya seperti itu. Jadi kalau kita tadi kembali lagi ya, kita logikakan kan tidak mungkin 100% dari utilisasi CPU itu kita gunakan untuk real time system. Tapi pasti ada alokasi tertentu di mana itu kita gunakan untuk yang proses-proses yang non real time. Nah, itu berdasarkan perhitungan ini. Saya lupa mungkin nama penemunya ada, tapi ada ya yang propose model si rate monotonic bounce ini adalah ternyata batas maksimumnya itu dia akan optimum jika kita bisa menggunakan tidak melebihi 69,3% dari utilitas CPU untuk pekerjaan real time. Nah, kemudian ini beberapa contoh dari yang lain yang sederhana nih untuk penjadwalan untuk yang Unix Solaris. Dia menggunakan kumpulan 160 level prioritas yang dibagi dalam 3 kelas prioritas. Kemudian ini basic kernel, preemptif. Sedangkan di sini untuk yang berikutnya ada penjadwalan Linux. Ini kira-kira bentuk real time-nya seperti ini. Mungkin nanti untuk yang sistem yang lain, mungkin Windows dan lainnya akan mempunyai pendekatan yang berbeda-beda. Oke, itu gambaran dari materi kita hari ini. Saya akan
mungkin menampilkan ini lagi, ada satu video terkait dengan real time system. Mungkin sampai sini apakah ada pertanyaan? Kita tampilkan, oke, kita ke desktop. Oke. Oke, mestinya nanti sudah bisa dilihat ya di layar adik-adik. Ini adalah video pembelajaran terkait bagaimana kira-kira gambaran real time system dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, itu tadi adalah gambaran dari contoh implementasi dari real time system. Sampai sini apakah mungkin ada yang ingin ditanyakan? Nanti untuk materi akan saya unggah. Sudah saya unggah ya, sudah saya unggah di Elok, nanti bisa Anda pelajari. Oke, untuk yang minggu depan, jadi kita masih sebenarnya tersisa, harusnya ada 3 materi yang belum terselenggara ya sampai saat ini.
karena pertemuan kan hanya terbatas 10 kali pertemuan. Tetapi nanti untuk yang materi terakhir terkait perbandingan antara sistem operasi, saya rasa itu tidak perlu kita bahas. Mungkin itu sudah bisa secara Anda ini sendiri yang membandingkan antara mungkin operasi apa itu Windows, kemudian ada iOS, Android, dan Linux dan seterusnya, itu bisa dipelajari sendiri. Minggu depan ada 2 materi yang akan saya berikan. Jadi nanti bentuknya akan seperti apa, nanti akan saya umumkan melalui grup. Baik, itu saja mungkin dari saya untuk yang pertemuan kita pagi ini. Semoga bisa bisa memberikan sedikit pemahaman juga, sedikit banyak ke adik-adik semua, apa itu tadi real time, kemudian tadi juga multiprosesor, lalu tadi juga digambarkan perbandingan antara uniprosesor, juga multiprosesor, dan seterusnya. Oke. Ini semoga tidak semuanya diam karena tidak paham ya. Semoga sedikitnya ada ilmu yang bisa Anda serap. Baik, mungkin itu saja pembahasan dari saya untuk yang pertemuan kali ini. Terima kasih semua atas atensinya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.